Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pendapat tentang waktu Islamisasi. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka berinteraksi dengan bangsa atau negara lain. Itu sebabnya banyak bangsa lain yang datang ke Nusantara, ke wilayah Nusantara khususnya, untuk berdagang. Ramainya perdagangan di Nusantara juga menyebabkan terjadinya penyebaran agama Islam di Indonesia. Agama Islam masuk pertama kali di Indonesia melalui Pulau Sumatera ketika Sriwijaya berkuasa. Ada beberapa jalur bagaimana Islam dapat menyebar di Indonesia. Pertama, jalur perdagangan, kedua melalui perkawinan, ketiga dakwah, keempat pendidikan, kelima kesenian. Proses awal penyebaran Islam di kepulauan Indonesia menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli sejarah. Hal itu disebabkan karena belum adanya kesatuan pendapat antara para ahli sejarah mengenai proses awal penyebaran Islam di Indonesia yang didasarkan atas bukti-bukti sejarah adanya masyarakat Islam, kerajaan Islam, dan para pedagang Islam yang datang ke Indonesia. Akhirnya, pendapat-pendapat mengenai proses Islamisasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 teori, yaitu teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Teori Gujarat. Menurut para sarjana-sarjana Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 atau 7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut J. Pitchnepo, proses kedatangan Islam ke Indonesia yang berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi, menurutnya orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Menurut J. Pitchnepo, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snoek Hurgonje dalam buku El Arabi et les Indes Nilandaises atau Revue de Histoire des Religieux, bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Ada juga teori Gujarat dari Mokwete, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Presentasi dilanjutkan oleh saudara saya, Mas Husni, dipersilakan. Pada materi sebelumnya, Mas Apip yang sudah menyampaikan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, dan salah satu teorinya itu teori Gujarat, dan saya tidak akan mengulas lagi karena di sini saya akan fokus kepada teori Persia. Dan di sini juga mungkin saya akan menjelaskan hanya sedikit poin, dan selebihnya teman-teman bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri di makalah yang nanti akan kita share juga tentang teori Persia. Teori Persia ini teori tentang masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia ini dari daerah Persia atau sekarang biasa kita sebut dengan daerah Iran. Kemudian kenapa ada yang berpendapat demikian? Karena kalau dilihat dari kecocokan antara Iran dan Indonesia, khususnya dalam segi keislaman, ada beberapa hal yang membuktikan bahwa teori tersebut
maksudnya tentang poin-poin ajaran Islam dan salah satu tradisi yang ada di Indonesia itu hampir sama dengan tradisi yang ada di Iran. Salah satu contohnya yaitu ketika tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram itu di Iran biasa ada hari peringatan tentang wafatnya atau syahidnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka biasanya dengan mengangkat keranda sebagai simbol wafatnya Sayyidina Husain, kemudian dilemparkan ke kali. Begitupun ketika di Indonesia, khususnya di Minangkabau, itu ada adat yang namanya tabut, ya sejenis hari peringatan atas wafatnya Sayyidina Husain juga. Terus atau contoh lain, misalnya dalam pembacaan Al-Quran. Di sini biasanya kita mengenal dengan adanya harokat-harokat dalam Al-Quran, khususnya di Al-Quran Indonesia. Nah, di situ ada yang namanya harokat fathah, kasroh, doma. Biasanya kita menyebutnya seperti itu. Tapi di beberapa tempat di Indonesia ada yang mengatakan harokat tersebut dengan zabar itu sebagai fathah atau pes itu sebagai doma. Ya, termasuk di kampung saya pun menggunakan nama-nama harokat tersebut. Nah, kemudian pencetus dari teori ini yaitu siapa? Dr. Husain Jayadiningrat. Mungkin teman-teman bisa lebih jelasnya ya untuk bisa melihat ke makalah lah. Dan ini hanya sepintas atau sekilas tentang penjelasan dari saya. Dan selebihnya bisa nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya dan hanya ini yang baru saya ketahui dan saya pelajari. Untuk selanjutnya silahkan kepada teman kita, saudari Siti Sarah, untuk melanjutkan ke materi teori Makkah. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Husni Mubarok. Saya akan membahas tentang teori Makkah. Bahwasannya teori Makkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia melalui atau langsung dari kota Mekah atau Arab. Nah, pada abad pertama Hijrah atau 7 Masehi, Islam masuk dalam teori Makkah dan dicetuskan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, seorang ulama atau sastrawan Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwasannya setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 632 Masehi, Islam dipimpin oleh khalifah dalam teori Makkah dan Islam disebarluaskan ke daerah Timur Tengah, Spanyol, dan Afrika Utara. Dari kesimpulan ketiga teori ini dalam teori Gujarat, Persia, dan Makkah dapat dikemukakan bahwa proses Islamisasi di Indonesia dicetuskan oleh 3 teori dan masing-masing teori menyatakan bahwa Islamisasi di Indonesia dimulai dengan proses perdagangan yang berasal dari masing-masing negara dari teori tersebut. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Syukran ala kulli ihtimam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.